Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jamaah musalla ar-rawdah Monang Maning dan Pasar Bali yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah hari ini tanggal 16 ya, Muharram 1443 Hijriah atau bertepatan tanggal 24 Agustus atau 17 Muharram nih, sekarang udah masuk malamnya. 17 Muharram 1443 Hijriah ya. Yang berarti kurang lagi 13 hari atau 12 hari kita meninggalkan bulan Muharram. Bulan-bulan yang dianjurkan kita memperbanyak ibadah, Ini bulan-bulan haram ini harus maksimal. Itu harus menyediakan waktu dan kita harus semua nih menyediakan waktu, baik zikir kita, baca Quran kita, terus kemudian sholat kita, jangan sampai sholat sunnah. Masih ada juga pertanyaan-pertanyaan, Ustaz, kan hukumnya sholat sunnah mungkin bisa ditinggalkan, saya itu datang kerjakan maksimal mungkin. Hatta misalnya ini ada timernya sholat nih, tinggal lagi 30 detik, antum takbir saja, takbir. Nanti mau qomat batalkan, antum dapat sudah ya. Mau qomat batalkan kalau antum mau memang baru datang. Entah itu sholat wudhu, entah itu sholat tahiyatul masjid, batalkan, ikut ya, berhenti. Yang penting antum sudah berniat untuk melakukannya. Insya Allah seperti itu. Ini bulan-bulan haram, nanti ketemu lagi bulan Rajab, bulan ke-7. Ini bulan ke-1, 6 bulan lagi, jauh. Ini sangat disayangkan kalau ada sebagian ikhwah sudah ta'lim masih malas ibadahnya. Nggak ada gunanya. Ta'lim ini adalah charger bagaimana antum termotivasi untuk semangat ibadah. Karena ini seperti kita berjamaah. Ya, kita berjamaah, sholat maghrib, sholat isya. Kenapa terasa ringan? Walaupun 3 rakaat, 4 rakaat, karena dikerjakan berjamaah. Ini dikerjakan berjamaah. Berjamaah itu ya meringankan seluruh ya amal ibadah yang berat. Ya, amal ibadah yang berat itu insya Allah akan terasa ringan. Ini ikhwah sekalian, menasihati diri sendiri, keluarga anak, ya, kemudian ya jamaah, ya, antum semuanya, itu untuk memotivasi diri ketika kita diberi kesempatan oleh Allah masuk di bulan-bulan haram, maka perbanyaklah ibadah, ya, perbanyaklah ibadah. Nah, mudah-mudahan ya, ibadah ini diterima oleh Allah, kemudian menjadi bekal kita semua. Karena fatazawwadu fa inna harazadi taqwa, ya, yaitu berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah taqwa. Taqwa ini dengan memperbanyak ibadah, ya, kemudian juga ya saling mengingatkan satu sama lain. Nah, ini was kalian rahimani rahimakumullah. Karena ini kesempatan. Ya, hari ini ada yang meninggal juga, ya. Ya. Rahimahumullah ajma'in. Ya, yang anak kenal ada yang meninggal. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, kemudian menerima seluruh amal ibadahnya. Salawat salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya serta sahabat-sahabatnya. Ya, Selasa yang lalu kita membahas tentang orang yang tidak dikabulkan doanya. Ini sudah memenuhi syarat, ya, diterimanya doa. Syarat diterimanya doa ini dalam keadaan letih, safar, kemudian mengangkat tangan, dia bersungguh-sungguh. Tapi kata Rasulullah SAW, masalahnya makannya, minumnya, pakaiannya, semua itu haram. Artinya diperoleh dari hal-hal yang haram. Maka kemudian bagaimana doa tersebut dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Maka kita diperintah dalam muamalah, terutama dalam muamalah bisnis, ya, dalam bisnis ma'isyah ini, memperhatikan apa yang kita dapatkan dari rezeki tersebut, halalkah atau haram, ya, halalkah atau haram. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Jadi ketika barang itu haram, nah, maka upayakan kita menghindarinya, ya, walaupun bagaimana juga, ya, walaupun ya itu berat, ya, kita berupaya menghindarinya. Kenapa? Karena kita khawatir diri kita tumbuh dari gizi yang haram. Apa yang kita berikan kepada keluarga kita tumbuh dari yang haram. Maka kalau sudah ini, ya, kita terbiasa, ya, memakan barang yang haram, ya, surga diharamkan buat kita. Ya, neraka dibuka pintunya lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka disinilah yang kita harus perhatikan dari, ya, ini, ya, dari apa yang kita peroleh. Bahkan doa kita pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, berikutnya ialah pembahasan yang keenam oleh Syekh Majdi bin Abdul Wahhab Ahmad dalam syarahnya. Apa-apa yang dilarang dalam berdoa, ya, yaitu yang pertama, larangan memohon disegerakan, ya, suatu hukuman di dunia, ya, segerakan sesuatu hukuman di dunia, yaitu ini sebagaimana dalam hadis disebutkan, hadis diriwayatkan oleh, ya, Imam Muslim, ya, betul, Imam Muslim, ya, dari, ya, Anas radhiyallahu anhu bahwa, ya, Rasulullah SAW menjenguk seorang dari kaum muslimin yang telah menjadi kerdil, ya, seperti, ya, sehingga seperti anak ayam, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Bertanya kepada, ya, orang ini, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iya? Apakah engkau berdoa memohon sesuatu atau meminta kepadanya? Ya, Rasulullah SAW bertanya, ini orang kok bisa ciut nyalinya, kecil hatinya, kan gitu. Qal na'am, ya, kuntu aqul, iya ya Rasulullah, aku, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah. Ya Allah, apa yang engkau telah tentukan hukuman bagiku karena dosa itu di akhirat, fa'ajilhu li fid dunya, maka tolong segerakan, ya, dihukum aku ini di dunia, ya. Ini misalnya dia berdosa melakukan penipuan misalnya, atau memfitnah orang, dia akan dihukum nanti di akhirat. Kemudian dia mengatakan, ya, dalam doanya, ya Allah, jangan dihukum aku di akhirat, tapi disegerakan di dunia. Faqala Rasulullah SAW, subhanallah, la tatiquhu aw la tastati'u. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan sanggup memikul beban ini, engkau tidak akan bisa, tidak akan mampu nih. Afala qulta, ya, kemudian kata, tidakkah engkau katakan saja, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kau tidak mengucapkan doa seperti itu? Ya, ya, itu apa? Berikan, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kebaikan di dunia, berikan kebaikan, ya, aku di akhirat, dan, ya, lindungi aku daripada siksa neraka. Fada'allahu fasyafahu, ya. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan orang ini, lalu dia sembuh.
lalu dia sembuh. Ini tidak boleh kita putus asa. Barangkali kita ini banyak melakukan perbuatan dosa, biasa futur. Futur itu lemah semangat. Iman itu yazid, ya. Iman itu bertambah, ya, wa yanqus berkurang. Yazid bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Makanya ikhwas sekalian rahimakumullah, ketika diberikan kesempatan oleh Allah waktu-waktu hari-hari baik, ini kan 3 bulan nih hari-hari baik, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, antum polkan semangat, polkan terus dan paksa. Jadi paksa, ya, diri kita paksa. Yang kita biarkan terus dia melemah. Kalau dia melemah, terus dia akan melemah. Dia akan beri semangat. Dan kadang-kadang kita, mohon maaf ini ya, sama seperti posisi ya kami sebagai ustadz, ya, sering memberikan nasihat ini, ada yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Itu ayat itu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansa'una anfusakum. Ya, tadi surah As-Saff, ini di surah Al-Baqarah. Ya, murka Allah sangat besar ketika engkau hanya bisa menasihati orang, tapi dirimu sendiri tidak melakukannya. Apa katanya? Jarkoni apa istilahnya? Hah? Jarkoni, tidak bisa ngelakoni gitu apa? Pandai berujar tapi tidak bisa ngelakoni. Nah gitu. Mesti apa? Berujar dan melakoni kan gitu ya. Nah itu ini ya. Itu murka Allah sangat besar. Ya, murka Allah sangat besar terhadap ini. Ya. Kemudian kata Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ya, kau mengajak orang berbuat baik, kau sendiri ya melupakan dirimu. Nah, ketika kita memberikan nasihat ke orang lain, itu sebenarnya kita menasihati diri sendiri. Malu kalau seandainya kita menjilat ludah kita sendiri. Malu kita. Terus harus ada budaya malu itu. Makanya kata Rasulullah SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Jadi iman itu 70-an cabangnya. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha ya imatatul ada'anit tariq. Yang paling tinggi ucapan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Yang paling rendah yaitu apa? Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Ya, menyingkirkan kotoran, sampah di masjid atau di mushola. Nah, itu yang paling rendah keimanan seorang itu, tapi itu masuk ke orang itu beriman. Kemudian ini yang di ujung nih, dicabut dari 70-an itu ditarik sama Rasulullah SAW. Wal haya syu'batun minal iman. Yang namanya malu itu bagian daripada iman. Cuma malunya malu yang positif, bukan yang negatif. Ya. Karena malu yang negatif ini ya, bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya malu yang negatif ini. Ya, barakallahu fi. Jazakallah. Malu yang positif adalah malu melakukan perbuatan maksiat. Ya, Allah Maha melihat kita, dan biasalah yang namanya syaitan selalu menemani ya kita. Dia selalu menggoda kita. Ya, kadang-kadang ada Victor ini, pikiran kotor. Ya kan? Jadi ada itu pikiran kotor macam-macam. Kadang-kadang di gadget kita, di grup ada yang nge-share, wah ini gambar porno, asik dilihat. Ya kan gitu. Ini kan syaitan ini. Setan itu ya minal jinnati wan nas. Dari bangsa manusia ya, dari bangsa jin dan manusia. Maka kita harus berlindung dari ini, dan kemudian istighfar itu yang paling gampang yang kita lakukan, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Dan itu semua terus, setiap saat, kapan saja. Ya, nah itu yang kita harus ya jaga-jaga itu. Jadi jangan sampai ini. Nah, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, beristighfarlah. Ya, karena kata Rasulullah SAW, wa'at bi'is sayi'at
ya hasanat tamhuha. Ya. Segala perbuatan dosa ini segera antum ikuti dengan perbuatan kebaikan tamhuha sebagai penghapusnya. Jadi ya, dalam ya, kitab akidah ya, karena di salah satu syarahnya Syekh Utsaimin ya, menjelaskan kalau tidak salah ini Matan Tadmuriyah atau apa, kalau tidak salah ya, ya sudah lama sekali ini Matan Tadmuriyah kalau tidak salah, yaitu Syekh menceritakan ya, malaikat kiraman katibin ya, yang sifatnya raqib dan atid ya, dekat dan selalu mengawasi. Jadi malaikat tuh banyak dia, kiraman katibin tuh banyak dia, makanya dia kiraman katibin jamak dia, bukan hanya dua. Kita nih, setiap kita mempunyai malaikat kiraman katibin oleh Allah ditugasi. Berarti malaikat Allah tuh lebih banyak daripada manusia. Iya, setiap kita ada malaikatnya. Itu dipimpin oleh satu malaikat yang dia ketika kita melakukan perbuatan dosa, jangan dulu dicatat. Ya pimpin aja. Dilihat sampai kita melakukan amalan untuk penghapusnya atau tidak. Kalau kita melakukan baru dicatat, sudah dihapus. Sampai seperti itunya ini. Ya, sampai seperti itunya. Kalau kita tetap misalnya tidak bertobat, tidak melakukan ya amal kebaikan terserah apa antum amal kebaikan yang mudah bagi antum laksanakan. Antum punya uang sedekah, antum tidak punya apa-apa, tidak punya kesempatan, istighfar. Nah itu ya sekalian, itu amal kebaikan untuk menghapusnya. Ini namanya kafarat, yaitu kafarat untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah itu diantara. Baik, yang kedua ya, kita lanjutkan nih. Larangan berlebih-lebihan dalam berdoa. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar anaknya berkata, "Ya Allah, aku memohon istana putih di sebelah kanan surga, ya. Ketika aku memasukinya, maka ia menjawab, wahai anakku, mintalah surga kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindunglah kepadanya dari api neraka. Karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda apa? Yakunu qaum ya'taduna fid du'a wat tuhur." Kadang-kadang satu kaum berlebih-lebihan dalam doa atau dalam bersuci. Maksudnya apa? Ya Allah, tolong ya Allah sepeda motor ya Allah nih, yang mereknya ini ya Allah nih. Kalau bisa yang second tapi yang murah ya Allah. Kan biasanya begitu. Karena hidupnya pas-pasan ini. Yang zen, yang begitu. Wah, yang orang lagi BU. Yang gitu. Ya. Nah, makelarnya yang ini kurang asem nih makelar. Makelarnya yang gini, makelarnya tidak mau dapat untung, faedah banyak, akhirnya sedikit dapat faedah. Nah, jangan sampai berdoa seperti itu, terlalu berlebih dalam berdoa. Biasa aja, doa ya Allah, izinkan saya punya yang sepeda motor, saya ingin bekerja lebih giat lagi, saya memperluas ini, dan doa. Ya, dan kita ya, yang penting minta saja. Dari setiap permohonan itu ya sekalian, jangan lupa, ini yang kita minta dunia, lupa akhirat. Jangan lupa akhiratnya. Minta dilindungi dari api neraka. Tidak boleh kita ya Allah, tidak apa-apa ya Allah, yang penting VIP di neraka, ya, gubuk di surga. Sungguhan itu diberikan. Kadang-kadang orang main-main dengan doa, ya kayak artis-artis tuh. Tidak apa-apa, VIP di neraka. VIP di neraka. Ini doa apaan ini? Nantang. Doa yang neraka yang paling ringan tuh nerakanya Abu Thalib. Neraka yang paling ringan tuh nerakanya Abu Thalib. Itu Allah berikan kepada Abu Thalib karena syafaatnya Nabi. Syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah untuk diringankan nerakanya. Nerakanya apa? Yaitu dididihkan bara api di kakinya yang mendidih kepalanya. Kan ini
telapak kakinya ini di bara api yang mendidih kepala. Itu yang paling ringan. Ya, antum aja nggak di DP AC, antum ngamuk sama takmir. Ini apa-apaan ini? Ini ngirit apa-apa, nah sudah nyumbang setiap hari, kan nggak nyeleng uang di sini. Nanti mau irit-irit. Itu baru ruangan kita ini sumuk. Bayangkan antum. Iya kan? Bayangkan antum ini apalagi kalau seandainya naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi tidak boleh kita meminta hal yang aneh-aneh. Ya, minta. Dan jangan juga tahun-tahun. Nggak apa-apa gubuk di surga. Dikasih gubuk kan. Minta Jannatul Firdaus. Karena Jannatul Firdaus ini dekat dengan arsy Allah, bertetangga dengan Rasulullah SAW. Antum tahu tetangga itu. Antum lihat tuh. Nanti ente keluar dari ya raudhah ini, raudhah itu lihat tuh. Itu tetangga itu dari bintang 1 ke bintang yang lain. Itu tetanggaan. Bukan mepet di sini. Ya, mewah, mepet sawah. Ya kan? Ya kan? Bukan itu. Jadi tetangga itu kata Rasulullah SAW, dari 1 bintang ke bintang yang lain itu tetanggaan di surga. Ini saking luasnya. Itu. Minta kepada Jannatul Firdaus. Jangan minta dunia saja. Ya. Baik. Ya. Terus kemudian ketiga, larangan berdoa demi suatu dosa atau pemutusan silaturahim. Ya, kemarin kita sudah bahas ya. Enggak boleh kita ya suatu dosa misalnya. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Lotre yang pasang hari ini nomor sekian ya. Togelnya kenakan sedikit ya Allah. Nah, nggak boleh ini. Ini mau menang togel, ini dosa. Ya, tidak boleh. Atau memutuskan silaturahim, memecah ya keluarga, suami istri atau sahabat, tidak boleh. Ya, ini sudah kemarin kita bahas nih. Yang keempat, larangan berdoa buruk untuk diri sendiri, anak-anak, ya, kemudian para pembantu dan harta. Ya, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala ya auladikum. Jadi larangan ini jangan berdoa yang buruk ya untuk diri kalian dan jangan berdoa untuk anak-anak kalian. Wa la tad'u ala hadamikum. Enggak boleh kita doakan juga pada pembantu kita, mungkin kesel, kita marah sama dia. Enggak boleh kita. Karena kita butuh dia. Tidak boleh kita mendoakan yang buruk bagi pembantu kita. Wala tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala wa sa'atan naili fiha ata'un fayastajibu lahu. Ya, janganlah kalian berdoa buruk atas harta kalian, kekayaan kalian, yang mana tidaklah kalian bertepatan waktu dengan pengabulan tersebut di sisi Allah, pas waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti akan terjadi, ya. Pasti akan terjadi. Kita ya kadang-kadang ya enggak boleh kita ini kesel sama motor ini udah buntut sekali ini sudahlah sekali akhirnya benar ya, entah itu pecah ban ya karena kita enggak boleh di dua sisi nih, tidak boleh berdoa yang buruk untuk diri kita, enggak boleh juga terlalu menyombongkan diri, enggak boleh menyombongkan diri. Jadi ketika kita mendapatkan kebaikan, alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Ya. Itu segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmat yang telah kami terima itu sempurna amal-amal soleh yang kita mau lakukan. Ketika ada musibah buruk, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah terhadap hal yang Allah berikan kepada kita. Enggak tahu, pasti akan ada hikmahnya. Enggak akan kita ketahui, pasti ada hikmahnya. Semuanya itu pasti ada hikmahnya. Ujian-ujian itu ya jangan dilihat lahirnya saja, akan tapi dilihat juga batinnya. Ya, dilihat ada apa di balik ini. Jangan-jangan Allah ingin menaikkan derajat antum. Ya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
maka ya bisa jadi Allah ingin naikkan derajat seseorang. Nah itu di antaranya. Ya. Kemudian juga larangan yang kelima, ya, jangan juga larangan berharap kematian. Ya, berharap kematian. La yatamayyanna ahadukumul maut lidarri nazala bihi. Enggak boleh seseorang di antara kalian berangan-angan agar cepat mati karena kebetulan barangkali kita sedang diuji, ditimpa musibah. Ya. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau seandainya haus mengatakan seperti itu, nih ya, lil mauti, karena maut, falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umurku kalau seandainya kehidupan ini baik untukku. Ya, wa tawaffani ya idza kanatit wafatu khairan li, dan wafatkan aku kalau seandainya ya kematian itu baik untukku. Jadi jangan kadang-kadang kita ini putus asa. Ya ketika diberikan sakit panjang itu, sudah langsung aduh. Ya. Kalau gitu saya mati aja lah. Mati aja lah timbang menyusahkan orang lain. Padahal belum berusaha, belum ya ikhtiar. Belum ya second opinion misalnya. Mencari pendapat yang kedua dan seterusnya. Ini sekalian, ini sering kadang-kadang kita putus asa dengan keluarga kita barangkali. Nggak boleh kata. Ada orang tua kita nih, ya sering anak lihat ada beberapa ikhwah katanya, biarkan aja dah, mati aja dah, tinggal banyak keluar biaya. Antum harus bayangkan itu, kalau orang tua kita yang meninggal ini, itu berarti itu pintu surga itu sudah nggak ada lagi. Bagaimana kita mau berbuat baik? Bagaimana kemudian kita minta ya dikabulkan seluruh ya usaha kita? Kita yang pertama kali kita ketika usaha minta doa kepada orang tua kita. Ya, minta doa kepada orang tua kita. Nah ini, jangan kemudian kita ya putus asa. Ya, ketika orang tua kita ditimpa musibah, upayakan kita minta ya kepada Allah, ya Allah, ya, carikan misalnya obat ya Allah kemana, upayakan cari. Dan itulah kesempatan kita berbakti pada dirinya. Tidak mungkin nih mas kalian, kita akan membayar kebaikan orang tua kita tidak akan bisa. Bisa itu cuma apa? Bisa hanya apa? Menyenangkan. Mudah-mudahan dia senang dengan apa yang kita bisa bantu, berusaha. Yang kita beri semangat orang tua kita, ayo semangat hidup, semangat untuk itu. Nah, dan ini bakti, ridho, ya orang tua kita senang dengan kita, masya Allah, itu Allah akan ridho pada kita. Dan ini salah satu di antara dikabulkannya doa. Antum kan pernah ya dengar ceritanya Rasulullah SAW tentang 3 orang yang terjepit di gua. Ya kan? Ya, orang yang pertama berdoa, ya Allah, ya, saya pernah berbakti kepada orang tua saya, ya Allah. Ya, tolong bukakan ya Allah. Berbakti apa? Ketika sakit dia melayaninya. Ini berbaktinya. Kemudian bergeser, tapi belum bisa cukup untuk lewat. Yang kedua apa? Ya Allah, dulu saya hampir berzina dengan sepupu saya, ya Allah. Meninggalkan maksiat. Ini ya berbakti pada orang tua ini. Yang pertama. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Artinya apa? Antum punya peluang melakukan perbuatan maksiat, kemudian antum hindar karena ingat Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa antum sebutkan nanti ketika antum berdoa, ya Allah, saya pernah dapat tawaran pekerjaan di perusahaan ribawi, saya tolak.
Sekarang saya mau buka warung nasi goreng, ya Allah. Saya mau ini, ya, engkau berkahi ini. Boleh atau minta. Kita beralih dari yang haram kemudian ke yang halal, minta keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan-kesempatan itu banyak kadang-kadang. Orang kadang-kadang tidak memilah dan memilih. Padahal dia harus memilah dan memilih. Nah itu. Dan ini boleh kita ini. Nah itu diantaranya yang kedua. Yang ketiga karena apa? Ini yang fenomenal ini. Ya, itu seorang big boss lah ini. Ketika gaji karyawannya, salah satu karyawannya tidak ada. Lalu diberikanlah gajinya itu dibelikan 2 ekor domba. Ya, 2 ekor domba. Lalu dikembangbiakkan. Beberapa tahun kemudian karyawan yang terima gaji nagih deh. Lalu diberikan tuh gaji itu ya ratusan domba yang ada di 2 ekor tuh ini berkembang biak. Ya, berkembang biak. Ya, ini salah satu di antara tawasul yang dibolehkan, tawasul dengan amal saleh. Ya, yaitu meminta kepada Allah dengan menyebut-nyebut amal soleh yang pernah kita lakukan, kembali kepada tadi kedua orang tua kita ya. Ya, maka kalau orang tua kita sakit, maka kita berupaya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya disembuhkan, kemudian dicarikan obatnya dan sebagainya. Kemudian tadi ada yang terlupa, yaitu ketika kita jengkel barangkali dapat musibah, banyak masalah sekalian. Dan masalah itu tidak datang kecuali dari diri kita. Itu masalah. Coba antum renungkan, pikirkan, masalah itu tidak akan pernah datang, dan ini disebutkan oleh Allah berkali-kali dalam Al-Quran ya. Masalah itu tidak akan datang kecuali dari diri kita. Maka kita harus pandai-pandai mengingat-ingat apa kesalahan dan dosa yang pernah saya lakukan. Kemudian berupaya untuk memperbaikinya. Jangan emosi, apalagi keluar sumpah serapah, mendoakan keluarga dengan doa yang buruk. Doa yang buruk yang tadi yang sebelumnya ini tidak boleh kita berdoa mendoakan yang buruk. Marah barangkali sama istri kita atau pasangan hidup kita. Istri mungkin mangkal sama suaminya, mudah-mudahan kecelakaan sana. Itu dikabulkan. Suaminya lagi keluar mencari nafkah, kemudian kecelakaan. Itu tidak lepas dari doa. Mana yang susah kita? Nggak boleh. Ada Masya Allah motivator Abdullah Banikmah, mungkin untuk pernah dengar itu. Motivator di Saudi Arabia, masih hidup sekarang ini, Masya Allah. Beliau mengisahkan bagaimana ini, dan itu ada hikmahnya, dan beliau mensyukuri juga. Beliau dulu nakal masih mudanya, kemudian ketika main di kolam renang tuh lompat itu, lompat, ketika masuk di kolam tuh jatuh, terbentur kepalanya. Bentur kepalanya tidak sadar, dan itu mempengaruhi tubuhnya. Karena beliau tubuhnya mencut kecil gitu. Itu gara-gara apa dia bilang? Gara-gara dia bikin marah ayahnya kemudian marah. Mudah-mudahan itu celaka. Itu kisahnya seperti itu. Gara-gara dia nakal kemudian marah sama ayahnya marah. Dia waktu itu masih muda, masih anak-anak. Makanya kita kadang-kadang sekalian, anak kadang-kadang kesel ngelihat orang tua yang suka mukuli anaknya. Apalagi anak masih SD, anak TK, tidak ngerti apa-apa itu. Dia tidak ngerti apa-apa. Itu boleh marah, tapi tidak boleh mukul.
Jangan mukul sama sekali, dan jangan marah itu sampai kemudian keluar sumpah serapah, doanya keburukan, tidak boleh. Kita marah dengan mimik kita yang menakutkan untuk anak kita itu boleh. Ya, boleh. Dan dianjurkan seperti itu. Ya, tapi jangan sekali-kali keluar doa yang buruk. Doa yang buruk, apalagi kemudian memukul. Jangan keluar doa yang buruk, apalagi kemudian memukul. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada orang yang KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Dia seperti apa ya? Ingin berkuasa di rumahnya sendiri. Ya, antum ngelihat anak antum bahagia atau tidak, itu bisa dilihat kalau seandainya anak-anak antum itu berharap pintu ini antum datang, anak itu semuanya datang, wah, itu berarti antum keluarga yang sangat bahagia. Tapi kalau antum datang ini jam segini nih, ya, bapak mau datang nih, semuanya sembunyi, wah, itu masalah itu. Semuanya pada takut nih. Semuanya nunggu, semua pada tidur. Wah, itu bermasalah. Makanya itu. Jadi kita harus, ya, introspeksi diri, dan tidak boleh berat kita mengucapkan kalimat maaf. Dan mengakui kesalahan. Maaf ya, tadi saya marah. Maaflah. Ya, jangan diulangi lagi ya kayak tadi ya. Jangan bikin saya marah. Karena marah. Dan haus tuh. Dan jangan kemudian lebih dari 3 hari. Ya. Ada yang sampai kemudian ditahdir anaknya. Tahdir inti. Anda tidak mau ngasih inti, ya, panen bekal. Inti. Iya kalau dia ini. Apalagi kemudian dia sekolah mondok, akhirnya apa? Dia tidak punya uang, tidak punya bekal. Antum sudah biasa ngasih bekal besar, misalnya, makanya jangan kasih bekal besar-besar. Gue besar-besar. Ya, kebiasaan orang tua itu yang ngasih bekal anaknya besar-besar, ngapain? Diajarkan bekal itu secukupnya. Kemudian, nak, kamu harus pintar-pintar nih ngatur uang. Ngatur uang. Jangan kemudian kita sekali waktu memanjakan, kemudian sekali waktu kita marah, kemudian kita putusin. Putus sebenarnya anak akhirnya apa? Dia ngambil punya barang temannya. Nah, ini bahaya. Ya, akibat, ya, kemarahan dan keburukan perangai kita kepada anak kita, dia melakukan hal yang negatif. Karena tidak mungkin, ya, anak itu melakukan hal yang negatif kecuali dari orang tuanya. Karena orang tuanya yang pertama kali dilihat. Maka kebalikan daripada itu, gimana? Kita harus mendoakan setiap saat. Ya, setiap saat. Nih, misal nih, dari adzan dan qomat. Ada 4 atau 5 doa yang harus kita ucapkan setiap. Yaitu doa kita untuk diri kita sendiri. Yang setelah ini, ya, setelah adzan dan qomat, doa adzan dan qomat, itu doakan untuk diri kita sendiri. Yaitu Sayyidul Istighfar lah. Sayyidul Istighfar. Kemudian doakan kepada orang tua kita. Rabbifirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian jangan lupa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian yang terakhir apa? Doakan kepada semua keluarga kita yang sudah meninggal. Ya, itu doa itu di antara adzan dan qomat. Itu doanya semua. Jadi kita mendoakan semua keluarga kita, semua yang ada di dalam rumah kita, rumah tangga kita. Ada pembantu kita doakan. Anda punya pembantu, ya, pembantu ada yang non muslim, ada beberapa. Anda doakan. Subhanallah, salah satu keluarga ini ada yang masuk Islam. Padahal pernah tersinggung gara-gara ngajak masuk Islam. 2 tahun kemudian dia datang sendiri, Ustaz, saya mau masuk Islam. Padahal dia sudah keluar dari. Anak bilang, ya Allah, padahal anak tidak ada niat buruk untuk ini.
Justru anak ingin mendoakan kebaikan. Resign dia, berhenti. Nggak tahu ya, 2 tahun kemudian dia datang, Ustaz saya mau masuk Islam. Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita doakan kebaikan untuk juga orang yang ada di dalam kita dan sekitar kita, bahkan tetangga kita. Pernah enggak kita doakan orang tetangga kita? Ya Allah, mudah-mudahan dia jadi orang Islam. Pernah enggak? Dan itu bukan mustahil. Ini ya kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kata Rasulullah sallallahu ya. La tuwafiqu minallah tabaraka wa ta'ala sa'ah nailin fiha ata'un fayastajibu lahu. Ya, ini kalimat Masya Allah nih, yang mana tidaklah kalian bertepatan waktu dengan saat pengabulan dari sisi Allah Ta'ala, ya, sehingga dia mengabulkan permintaan kalian. Jadi kalau seandainya kita yang suka memburuk-burukkan, ubah jadi kebaikan-kebaikan. Bahkan dendam kesumat pun kita, barangkali ada orang yang zalim kepada kita, bagaimana caranya supaya kita bisa mengikhlaskan dan kita mendoakan kebaikan untuk dia. Bahkan seperti itu. Ini yang paling tinggi, Mas. Jadi ketika ada orang berbuat zalim kepada kita, jangan doakan, mudah-mudahan dia dapat kebaikan. Ya. Anda pernah gitu, ente tahu udah mau khutbah Jumat, kurang lagi 15 menit khutbah Jumat. Ya. Jadi ada atasan anak di birokrasi itu, ya, di NST sertifikasi guru itu, ya kan ada ini. Itu kejadian setahun yang lalu. Salahnya sedikit bagi dan untuk. Dibuat laporan tuh bagi dan untuk, disuruh koreksi. Terus dia tahu anak butuh sama dia. Jadi dia buat mepet tuh, hari Jumat lagi, mana mau khutbah Jumat. Sampai sepeda motor butut anak itu pecah bannya gitu. Anak balik ke kantor, anak ganti nih, anak sambil berdoa, ya Allah, kalau seandainya orang ini memang nggak masuk Islam, jadikan dia di kerak yang paling kerak yang neraka ya Allah. Anak tanya sama karyawan, anak doa baik apa doa buruk nih? Karena doanya begitu. Ya Allah, kalau seandainya dia tidak masuk Islam, tahu dia di kerak yang paling neraka. Karena Allah, anak sampai ditunggu di IKMS. Waktu itu untung di IKMS. Ya Allah, Pak Yon tuh sampai nunggu di ini. Sudah kurang 1 menit, baru anak muncul. Pak, saya udah hadir, Pak. Tunggu ini. Pecah bannya nih. Gara-gara seperti itu. Nah, kadang-kadang kita ya jengkel ditolimi sama orang kufar pun kita harus berpikir doanya bagaimana nih. Karena berpikirnya begitu. Kalau dia tidak masuk Islam, ya Allah, jadikan dia di tempat neraka yang paling bawah dia. Paling bawah. Saking jengkelnya ini sama orang. Bayangkan waktu Jumatan dia bikin masalah sama kita. Nah, kadang-kadang kita, ya itu pengalaman pribadi ya dengan doa buruk nih. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan. Oh, sudah pas ini. Sudah ada ya? Ada pertanyaan nih? Ada ya? Baik, Sofyan. Kalau ada orang ini sakit, misalnya dia sudah sakit lama, itu dia berdoa, ya Allah, jika hidup lebih baik itu, hidupkanlah. Jika kematian lebih baik itu, maka matikanlah aku. Boleh Pak? Boleh. Jadi orang sudah tidak ada harapan sembuh. Barangkali sudah komplikasi sana kemari. Kemudian dia melihat semua keluarga itu susah mungkin. Jadi anak teringat sama Abah Ana. Seminggu sebelum meninggal Abah Ana, yaitu dia padahal kita sudah lihat perkembangannya udah bagus dah. Tapi dia bilang, dia sudah cari-cari juga, mungkin di ini cari informasi juga, leukemia ini tidak ada obatnya. Kemudian dia minta, cuma Ana bilang, Pak, tidak boleh begitu, Pak. Kita berusaha untuk mencarikan. Tapi mungkin wallahu alam dia berdoa untuk itu, karena dia pikir dia sendiri dah capek juga. Orang-orang kan sakit
karena cuma baru setahun, ya baru setahun. Ada orang boleh seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu. Ada lagi? Kalau doa dengan apa kayak hadis doi atau karangan apa misalnya? Barakallahu fiik. Kalau misalnya doa dengan hadis-hadis dhaif, ya misalnya ya ada beberapa doa tapi dia tidak ada unsur kesyirikannya, itu boleh. Tidak ada unsur kesyirikannya, tidak ada unsur kesalahan atau dosa tadi itu boleh. Ya, biasanya kelemahan dalam hadis tersebut ya karena faktor ittisalut sanad. Jadi karena terputusnya sanad. Ya. Ini bersambungnya sanad, di situ kan ada 5 itu syaratnya hadis sahih. Ya, itu hadis sahih itu yang kemungkinan ya yang boleh dipakai ya terputusnya sanad misalnya. Terus kemudian karena kelemahan rawi ya, karena dhab ya, mungkin hifdzud dhabti namanya istilahnya, yaitu kelemahan hafalan rawi, dia ada kesalahan-kesalahan, boleh dipakai hadis-hadis yang lemah. Yang penting tidak ada unsur kesyirikannya, kemudian kebid'ahannya mungkin. Nah, itu bisa ya digunakan. Allahu a'lam bissawab. Demikian barangkali kurang lebihnya, minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.